Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Mayasa Yusrijayanti. Kira-kira kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Teman-teman ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Asal-usul bahasa bisa berbeda-beda. Antropologi budaya, bumi dan planet-planet, perbedaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fase-fase perkembangan ilmu antropologi dan juga cabang-cabang ilmu antropologi itu sendiri. Di mana ini merupakan pembahasan pertama dari buku pengantar antropologi karya dari Profesor Kojoningrat. Lalu ada berapa fase sih dalam perkembangan ilmu antropologi dan juga kapan berlangsungnya fase tersebut? Penasaran? Simak hingga akhir ya. Fase-fase perkembangan ilmu antropologi terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama terjadi sebelum tahun 1800 Masehi. Fase ini bermula dari datangnya bangsa Eropa Barat ke benua Afrika, Asia, Oseania, dan juga Amerika. Mereka adalah seorang para musafir, pelaut, pedagang, penyebar agama yang kemudian bertemu dengan masyarakat pribumi dan melakukan penelitian terhadap mereka. Sehingga terkumpullah sebuah tulisan dan buah tangan berbentuk kisah perjalanan dan juga laporan. Dan ada 3 sikap orang Eropa terhadap orang Afrika, Asia, Oseania, dan juga Amerika. Yaitu mereka menganggap bahwa manusia pribumi adalah keturunan iblis, yang kedua yaitu sebagai manusia murni, dan ketiga yaitu sesuatu yang unik untuk dimuseumkan. Fase kedua, sekitar pertengahan abad ke-19. Pada fase ini, bangsa Eropa menganggap bahwa Eropa Barat adalah masyarakat dan kebudayaan tertinggi, sementara bangsa-bangsa di luar Eropa disebut primitif. Ilmu antropologi merupakan suatu ilmu yang akademikal, yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaannya. Nah, pada fase inilah muncullah ilmu antropologi tepatnya pada tahun 1860 yang kita pelajari hingga saat ini. Fase ketiga, yaitu permulaan pada abad ke-20. Fase ini terjadi pada masa kolonial dimulai dari bangsa Eropa berhasil menjajah daerah-daerah di luar Eropa dan ilmu antropologi digunakan untuk mempelajari bangsa-bangsa jajahan Eropa. Yang terakhir yaitu fase keempat terjadi tahun 1930-an. Pada fase ini memiliki 2 tujuan yaitu akademikal dan tujuan praktis. Tujuan akademisnya adalah untuk mencapai pengertian manusia itu sendiri secara umum. Sedangkan tujuan praktisnya adalah untuk mempelajari manusia dalam keberagaman. Setelah kita mengetahui tentang fase-fase perkembangan ilmu antropologi, kita akan membahas tentang cabang ilmu antropologi. Cabang antropologi yang pertama yaitu antropologi fisik, di mana mempelajari keberagaman manusia melalui ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik dari dalam yaitu contohnya golongan darah, sedangkan ciri-ciri fisik tampak luar yaitu perbedaan kulit, bentuk hidung, warna mata, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu paleoantropologi. Secara khusus mempelajari tentang sisa-sisa tulang yang telah membeku atau yang lebih dikenal dengan fosil, yang ditemukan di lapisan-lapisan tanah. Cabang antropologi yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya dibagi menjadi 6 cabang lainnya. Yang pertama yaitu prasejarah atau prehistory, di mana mempelajari tentang sejarah perkembangan dan penyebaran kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan. Hal-hal yang diteliti pada cabang ilmu ini adalah bahan-bahan sisa-sisa kebudayaan, seperti benda-benda dan alat-alat artefak yang terkubur di lapisan-lapisan tanah. Yang kedua yaitu etnolinguistik, di mana cabang ini mempelajari tentang permasalahan bahasa. Yang seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa merupakan alat komunikasi atau interaksi antar manusia. Dan yang ketiga yaitu etnologi, yang membahas tentang asas-asas manusia melalui kajian suku-suku yang tersebar di seluruh dunia. Yang keempat yaitu etnofisikologi, merupakan kajian antropologi yang menggunakan konsep-konsep psikologi. Hal itu untuk mengetahui kepribadian bangsa, perubahan adat istiadat, dan nilai universal dari konsep psikologi. Yang kelima yaitu antropologi spesialisasi. Tepatnya antropologi ini karena adanya keberagaman keperluan dalam memahami suatu masalah masyarakat yang menyebabkan para ahli sosial mencoba memfokuskan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya antropologi ekonomi, antropologi politik, dan lain-lain. Dan yang keenam yaitu antropologi terapan, di mana hasil kajian dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan, terutama di bidang pembangunan sosial budaya. Contohnya yaitu antropologi kesehatan dan juga antropologi ekonomi. Baiklah, itulah hasil pembahasan mengenai fase-fase perkembangan ilmu antropologi dan juga cabang-cabang ilmu antropologi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat mudah dipahami dan juga menambah sedikit ilmu teman-teman sekalian. Dan saya mohon maaf jika apa yang telah saya sampaikan terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.